Garit. Ya. Dah. Oke. Udah langsung, ini teh langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nuzu antakum jannati uristum bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan hidayah sehingga kita dapat menghadiri acara presentasi pada pagi hari ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad, Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada sahabat dan para tabiin-tabiinnya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan tidak lupa juga kepada teman-teman semua yang telah menghadiri dan berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Oke, bentar. Untuk topik pada pagi hari ini yaitu pengaruh iptek terhadap perkembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya Nurul Syifa Puada, NPM 223404, selaku moderator yang bertugas untuk memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami yaitu kelompok 4. Mohon maaf, itu kelompok 4, yaitu ada Faridatus Syahadah, ada Fairanisa Fitria, ada Amelia Rosali, Putri Sri Wahyuni, dan saya sendiri. Sebelumnya izinkan saya juga untuk membacakan rangkaian acaranya, yaitu ada pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan bismillah bersama-sama untuk mengawali presentasi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lanjut saja ke acara yang kedua, ada penyajian materi yang akan disampaikan oleh para pemateri kita, yaitu Putri Sri Wahyuni sebagai pemateri pertama kita. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Silahkan Putri Sri Wahyuni untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan peranan Pancasila terhadap iptek. Yang pertama adalah sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya budaya asing ke Indonesia, sehingga Indonesia masih mempertahankan integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Yang kedua, sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan iptek, tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Dan yang terakhir, yaitu sebagai alat kontrol. Kemajuan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, maka perkembangan iptek dapat terkontrol. Lanjutnya. Untuk pemateri kedua, silakan dilanjut oleh Amelia Rosali. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi iptek dan ekonomi. Yang pertama ada iptek. Iptek menurut Iskandar Aliansyahbana, iptek adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan sehat. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi menurut Paul A. Samuelson, ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk konsumsi oleh masyarakat. Baik. Sudah.
Ya, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh iptek terhadap ekonomi. Yang ke-1 yaitu hemat waktu dalam kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Contohnya, yang paling akrab dengan warganet adalah memudahkan melakukan transaksi jual beli hanya dengan menggunakan aplikasi belanja online. Lalu yang kedua, ada menciptakan lapangan kerja baru. Menciptakan lapangan kerja baru yaitu upaya yang dilakukan dalam mendirikan sebuah perekonomian tanpa adanya ikatan dengan organisasi lain. Yang ketiga, mendorong inovasi. Mendorong inovasi merupakan sebuah ide terbaru yang memberikan nilai tambah dan berdampak positif bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, mendorong kreativitas masyarakat. Mendorong kreativitas masyarakat mulai berkembang menciptakan bisnis baru yang lebih inovatif dan menarik. Di sini juga ada contoh ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, yaitu ekonomi kreatif di bidang fashion, teknologi, handicraft, digital marketing, dan kuliner. Cukup. Dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan uraian nilai-nilai Pancasila terhadap iptek perkembangan ekonomi. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan pengembangan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan. Menumbuhkan rasa rasionalisme, rasa kebersamaan bangsa, seperti rasa keluhuran bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersifat demokratis, memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak dan kepentingan semu. Sekian. Imut. Ipa nggak ada suara. Saya ucapkan kepada semua pemateri dengan ucapan terima kasih. Untuk kesimpulannya, yang dapat kita ambil yaitu Farida. Nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh terhadap iptek dan perkembangan ekonomi, salah satunya seperti dalam sila kelima bahwa penyaluran iptek dan perkembangan ekonomi harus merata dan adil ke seluruh kalangan. Oke, saya akhiri diskusi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Yang terakhir, kami mohon maaf kepada semuanya bila ada kata atau kesalahan. Saya selaku moderator meminta maaf. Dan kepada Bapak dosen untuk memberikan masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Terima kasih. Saya akhiri presentasi pada hari ini dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah gitu doang. Itu berapa menit?